Hai, film ini berkisah tentang seorang dokter ginekologi berusia 30 tahun. Hidupnya baik karena rekan-rekannya mengaguminya, dan pasien yang bersyukur mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya. Kehidupan pribadinya juga tanpa insiden. Suaminya yang peduli bekerja sebagai aktor di teater drama dan tidak ikut campur dalam urusannya. Tapi Lena tiba-tiba melihat perubahan signifikan dalam perilakunya. Cerita ini dimulai seorang wanita Lena, dia tidak bisa tidur dan mulai banyak berpikir dan mencurigai suaminya Sergei kemungkinan berselingkuh. Lena mencoba mengajak bercerita dengannya, namun karena Sergei kerja seharian, dia memilih pergi tidur. Tapi saat kembali ke kamar, teleponnya ketinggalan. Namun Lena sempat membaca pesan masuk dari seorang wanita, Katya, yang mengatakan malam itu mengubah segalanya. Keesokan paginya, Sergei akan pergi bekerja. Dia meminta saran Lena untuk baju yang dikenainya. Walau Lena sedikit patah hati, dia memberikan saran baju kepada Sergei. Lalu melihat Sergei dari lantai atas sedang menelpon seseorang dan menaiki sebuah mobil. Keesokan harinya di tempat kerja Lena, dia berbicara dengan temannya, seorang dokter pria, Vadim, di mana Lena memberitahunya mengambil kekosongannya untuk cuti. Lalu Vadim menyetujuinya dan meminta Lena untuk melakukan pemeriksaan seorang pasien dulu, lalu besok dia bisa cuti. Lena kemudian berkonsultasi dengan seorang wanita tentang kehamilannya. Wanita itu bertanya, jadi jika laki-laki itu berkulit merah, apakah anaknya akan seperti itu juga? Berapa kemungkinannya? Dan Lena menjawabnya kalau bayi selalu lahir dengan kulit merah di dunia. Lena sekarang percaya suaminya berselingkuh setelah membaca pesan teks sebelumnya dari Katya, rekan aktor Sergei. Lena menolak untuk mentolerir ini dan sebagai pembalasan dia mulai mengubah dirinya. Tanpa diduga, alam semesta baru terbuka untuknya, penuh semangat dan perasaan luar biasa yang dia gunakan untuk mengekspresikan keadaan emosionalnya. Setelah keluar dari bar, dia menelpon Sergei memberitahunya jika dia masih punya kesibukan di rumah sakit dan kemungkinan agak terlambat untuk pulang. Lena kembali ke dalam bar di mana dia bertemu dengan seorang pria muda dan menghabiskan waktu di pinggir pantai, di mana Lena memulai perselingkuhannya dengan orang yang tidak dia kenal. Keesokan pagi, Lena kembali ke rumah dan memperhatikan Sergei yang sedang tidur. Kemudian Lena pergi ke tempat teater Sergei, yang mana Sergei sedang memainkan peran romansa di teater dengan seorang wanita. Dan hal itu membuat Lena makin percaya bahwa Sergei benar-benar berselingkuh, walaupun tepukan tangan yang meriah kepada mereka. Setelah teater selesai, Katya akan pulang, namun Lena menawarkan Katya mengantarnya dengan Sergei ke tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Lena mengendarai mobilnya untuk memata-matai Sergei yang berjalan dengan Katya. Tapi karena dia tidak fokus, membuat mobilnya menabrak mobil lain yang melewatinya di depan. Setelah membawa mobilnya ke bengkel dan akan pergi, seorang pria menawarkan Lena untuk menumpangnya. Tapi rupanya dia berselingkuh dengan pria itu lagi. Namun saat bersama pria itu, polisi datang dan mendapati mereka dan pria itu berlari pergi. Tapi Lena yang ditahan dan polisi memintai keterangannya. Polisi itu juga mengatakan kalau dalam 2 minggu Lena akan mendapatkan panggilan pengadilan untuk membayar denda sebagai formalitas atas perbuatannya yang telah mengganggu ketertiban umum. Keesokan paginya, Sergei mengambil rekaman video Lena dan mengatakan jika Lena sangat cantik, tapi Lena menjawabnya lebih cantik dari siapa. Sergei berkata kalau Lena mengajukan pertanyaan aneh dan juga terlihat aneh. Sementara Lena menjawabnya lagi, kalau begitu buatlah keputusan apakah aku aneh atau cantik. Meskipun tidak ada yang mengganggumu, kau bisa melakukan keduanya pada saat bersamaan. Lalu Sergei menawarkan Lena untuk bisa menghabiskan waktu berlibur ke pantai di hari Minggu. Keesokan harinya, Lena pergi bekerja seperti biasanya, lalu dia bertemu dengan wanita sebelumnya yang pernah berkonsultasi dengannya. Namun Lena menyaksikan hal lain, di mana suami wanita itu yang semalam Lena berselingkuh dengannya dan Lena ditahan polisi. Dan pria itu adalah Ivan. Ivan juga terkejut melihat Lena. Kemudian Ivan pergi ke ruangan Lena dan mengungkapkan kalau dia sudah malu dan tidak memiliki keberanian, tapi mencoba mendekati Lena, membuat Lena memberontak dan Ivan akhirnya pergi. Dan saat Lena akan pergi, Vadim menawarkan mengantarnya. Keduanya pergi dengan mobil ke tempat Katya, di mana dia menelpon Sergei dan Sergei menjelaskan kalau dia dan temannya sedang membantu Katya membuang lemari rusaknya. Dan Lena di mobil memperhatikan itu dan merasa yakin lagi jika Sergei telah bersama Katya. Kemudian Lena dan Vadim pergi ke sebuah tempat dan membahas masalah Lena. Ketika Lena bertanya pada Vadim mengapa para pria bisa berselingkuh, dan Vadim mengatakan bahwa kemungkinan wanita itu bukan orang spesial untuk prianya. Keesokan harinya, Lena tampak senang bepergian dengan Sergei.
pergi ke pantai untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Tapi saat menikmati liburan di pantai, keduanya memulai argumentasi di mana Lena menyatakan kepada Sergei tentang perselingkuhannya di tempat kerja. Sergei jadi bingung dan mengatakan kalau dia tidak melakukan hal itu dan tidak ada hubungan apa-apa dengan rekanan kerjanya. Namun Lena mengatakan juga kalau dia melihat isi dari pesan di ponsel Sergei. Sergei kemudian menjelaskan bahwa itu adalah lelucon sutradara dan jika ada sesuatu yang rahasia pasti telah dipasang password ponsel. Lena kemudian merasa menyesal dan menangisi dirinya dan meminta maaf kepada Sergei karena telah berbuat salah terhadapnya. Keesokan harinya Lena menerima surat dari polisi dan dia berbohong jika itu karena pelanggaran lain. Tapi Sergei dengan candaannya apakah mungkin ada masalah lain. Lalu Lena tiba-tiba diganggu dengan pesan masuk Ivan, membuat Lena marah dan memblokir kontaknya. Tapi tiba-tiba Sergei kembali masuk dan mengatakan jika dia sangat mencintai Lena. Lalu di malam hari Sergei menelpon Lena mengatakan kalau dia ingin makan terong, jadi Lena pergi ke supermarket untuk berbelanja di sana. Tapi ketika dia melihat seorang pria di depan sebuah bar, Lena pergi ke sana untuk menghabiskan waktunya. Kemudian dia kembali dengan sedikit pusing, tapi belanjaan sayur masih tetap di tangannya. Sergei yang melihat Lena sangat kesal dan bingung, tapi Sergei tetap memaafkannya karena dia sangat mencintai Lena. Keesokan harinya Lena pergi ke kantornya. Dia mendapati wanita yang pernah berkonsultasi dengannya. Namun tampak wanita itu sangat marah, di mana wanita itu mengungkapkan kalau suaminya Ivan hari-hari hanya memikirkan Lena karena perselingkuhan Lena dan Ivan. Dan akhirnya mereka telah berpisah. Lena kemudian ditampar. Sementara Lena kembali ke rumah, dia terkejut dengan Sergei yang sedang minum dan mengungkapkan semua perselingkuhan Lena. Keduanya duduk bersama di mana Lena mengungkapkan semua yang terjadi sebagai akibat dari masalah awal. Di mana Lena melihat pesan Katya dan saat itu Lena berpikir bahwa Sergei telah bersamanya dan kemudian Lena mulai berselingkuh. Namun Sergei meminta Lena untuk menceritakan semua detail bagaimana dia bersama pria lain. Lena bertanya apa detail untuk sebuah perbedaan. Sergei menjawab bahwa ada perbedaan, apakah kau enggan atau menyerah sepenuhnya. Itu karena kita entah bagaimana menjadi aneh. Sergei akhirnya mengusir Lena dari rumahnya. Keesokan harinya Lena bertemu Vadim di kantor dan meminta pengunduran dirinya dari pekerjaannya. Tapi tidak lama kemudian Sergei mendatangi Lena dan keduanya pergi ke pantai, di mana Sergei mengungkapkan kalau dia mencintainya dan memaafkan Lena atas semua yang telah dia lakukan, dan keduanya kembali bersama dan tidak mempersoalkan masalah itu dalam pernikahan mereka. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini, dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kami reka film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.